Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, masih semangatkah kalian untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Dengan menyusun paragraf menjadi cerita yang runtut, siswa dapat menyusun informasi tertulis tentang perubahan wujud dengan berurutan. 2. Dengan memasangkan kata dengan arti yang sesuai, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang sesuai dengan perubahan wujud benda dengan tepat. 3. Dengan melakukan diskusi dalam kelompok, siswa dapat membuat daftar tugas individu berkaitan dengan peranannya di sekolah dengan tepat. 4. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami konversi satuan baku dengan tepat. 5. Dengan menyelesaikan soal cerita, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konversi berat. Nah, anak-anak, Bu Guru punya tebak-tebakan. Bentuknya bulat, warnanya putih, harum, dan biasanya disimpan di lemari pakaian. Kira-kira benda apakah itu? Ya, betul sekali. Itu adalah kapur barus. Tahukah kalian, kapur barus yang disimpan di dalam almari awalnya bentuknya agak besar, namun setelah didiamkan beberapa waktu, lama-lama akan mengecil. Kira-kira apa ya yang menyebabkan ukuran kapur barus semakin mengecil? Untuk mengetahui jawabannya, bacalah wacana berikut ini, kemudian baca paragraf demi paragraf. Selanjutnya, susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut dan nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Berikut ini ada 5 kotak paragraf yang belum urut. Kita kelompokkan kotak A, B, C, D, dan E. Namun, di sini pada kotak B sudah tertera angka nomor 1. Artinya, pada kotak B merupakan awal atau pertama kali paragraf dimunculkan. Mari kita baca paragraf pertama, yaitu ada pada kotak B. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Selanjutnya kita menuju ke kotak A. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Perhatikan kalimat terakhir pada paragraf pertama yang berbunyi, apakah kegunaan kapur barus? Hal ini menunjukkan bahwa untuk paragraf berikutnya harus mengandung kegunaan kapur barus. Jika pada paragraf A mengandung unsur kegunaan kapur barus, maka paragraf A diisi dengan nomor 2. Selanjutnya, mari kita baca paragraf pada kotak C. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas ini disebut menyublim. Untuk paragraf kotak C mengandung unsur penjelasan atau informasi, sehingga sebelum paragraf ini seharusnya tertera sebuah pertanyaan. Kira-kira paragraf mana yang terdapat sebuah pertanyaan? Ya, betul sekali, yaitu paragraf E. Sehingga dapat disimpulkan bahwa paragraf yang kedua adalah paragraf kotak A. Kemudian paragraf ketiga, paragraf pada kotak E. Paragraf keempat, paragraf pada kotak C. Dan paragraf yang terakhir adalah sisanya, yaitu paragraf pada kotak D. Ya, sekarang kalian telah mengetahui bahwa penyebab terjadinya kapur barus mengecil yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas yang disebut menyublim. Ya,
kalian telah mempelajari beberapa jenis perubahan wujud. Nah, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian sekarang, coba pasangkan kata-kata berikut dengan arti yang sesuai pada lajur kiri dengan cara ditarik garis yang paling tepat artinya pada lajur kanan. Sebagai contoh, pada kotak yang pertama ada kata mencair. Kira-kira benda apa yang mencair ya? Ya, betul sekali, ada es batu. Nah, es batu itu bentuknya apa? Pertama, padat. Kemudian kalau sudah mencair menjadi cair. Jadi mencair perubahan wujud dari padat ke cair. Berikutnya untuk kotak membeku, menguap, mengembun, dan menyublim, silakan untuk dapat dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, kalau sudah selesai, silakan untuk dikumpulkan pada guru kelas masing-masing. Tahukah kamu, perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghamblur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Perubahan wujud benda yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan yang alami. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Pilihlah satu produk makanan ataupun minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Kamu dapat memperkenalkan produk makanan dan minuman pilihan di sekitarmu. Bentuklah sebuah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 anak yang rumahnya berdekatan. Kemudian bagilah tugas tiap-tiap anggota kelompok. Tulislah di kotak yang tersedia berikut ini. Kemudian musyawarahkanlah dengan teman sekelompokmu untuk menemukan jenis makanan ataupun minuman yang akan diteliti atau dibuat. Setelah itu, carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut, seperti bahan yang digunakan, cara memasak, dan perubahan wujud yang terjadi. Lakukan kegiatan ini di rumah, kemudian salin informasi yang didapat di lembar kertas kerja ini. Berikutnya, simak cerita tentang Ayah Siti yang menjadi pedagang es krim. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es kering di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kg es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa ya? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 400 gram. Berapa gram es kering yang telah terubah menjadi gas? Yuk, coba kita hitung bersama-sama. Berat es kering mula-mula 1 kg. Sisa berat es kering setelah didiamkan selama 3 jam menjadi 400 gram. Nah, jumlah es kering yang menyublim adalah 1 kg dikurangi 400 gram. Nah, kita jadikan dulu 1 kg sama dengan 1000 gram. Nah, 1000 gram dikurangi 400 gram sama dengan 600 gram. Jadi, es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nah, yang perlu menjadi perhatian ketika terjadi perbedaan satuan, misalnya di sini ada kilogram dan ada gram, perlu disamakan terlebih dahulu satuannya. Misalkan semuanya dijadikan gram.
Jangan sampai lupa ya, dan harus selalu diingat bahwa 1 kilogram yaitu ada 1000 gram. Untuk meningkatkan keterampilan kalian dalam berhitung, maka ayo berlatih untuk menyamakan satuan kilogram menjadi gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai pada gambar berikut ini. Agar mudah memahaminya, Bu Guru berikan contoh soal yang pertama. 3230 gram, kira-kira mana pasangannya? Perlu kalian ingat bahwa angka ribuan merupakan angka satuan kilogram, sedangkan angka ratusan merupakan angka gram. Sehingga 3230 gram sama dengan 3 kilogram 230 gram. Nah, mudah bukan mengerjakannya? Sekarang kalian lanjutkan pada buku tugas kalian masing-masing. Setelah kalian selesai berlatih menyamakan satuan, berikutnya mari berlatih menyelesaikan soal cerita berikut ini. Ada di buku siswa kelas 3, tema 3, halaman 166. Soal nomor 1, Ibu Dayu membeli 2 kg 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kg 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Soal nomor 2, nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Soal yang ketiga, Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kg. Persediaan tepung terigu di rumah 550 gram. Berapa gram tepung terigu Ibu Dayu sekarang? Siti membeli 4 kg coklat. Kemudian coklat tersebut dicairkan. Setelah cair, dibagi menjadi 4 bungkus. Setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Nah, berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kg coklat dari cairan tersebut? Lanjutnya ada soal kelima. Ada sebuah kapur barus dikemas menjadi 2 kemasan, yaitu kemasan A berisi kapur barus seberat 1 kg 200 gram. Kemudian kemasan B beratnya lebih ringan 400 gram dari kemasan A. Berapa gram berat kapur barus pada kemasan B? Silahkan semuanya dikerjakan pada buku tugas kalian masing-masing. Ya, hari ini kita telah belajar banyak, diantaranya 1. Mengurutkan paragraf, 2. Memahami arti perubahan wujud, 3. Menentukan tugas individu dan peranannya dalam kelompok, serta yang terakhir, menyamakan satuan baku berat kilogram menjadi gram. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi faraddud ilal inda hajati ilaihi wala tanasaniyahi ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran 6. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.